Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tumenggung akan mempresentasikan hasil proyek robotik dengan judul Sensor Pendeteksi Jarak Parkir Kendaraan. Saya Angga Suredi dengan NIM 41204745. Saya Vina Rodotujana dengan NIM 41204765. Saya Anisari NIM 412047. Saya KDP Andika Pratimi dengan NIM 41204771. Simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Komponen yang kami gunakan untuk membuat proyek ini yaitu 2 buah sensor ultrasonik tipe HCSR04, 1 buah buzzer, 3 buah LED, 3 buah resistor 220 ohm, jumper male to male, jumper male to female, 1 buah Arduino Uno plus kabel USB, 1 buah breadboard, dan 1 buah baterai 9 volt plus kabel power. Sekarang kita mulai ke tahap rangkaiannya. Kita siapkan Arduino Uno. Yang pertama kita pasang sensor ultrasoniknya. Nah, di dalam sensor ultrasonik ini terdapat 4 buah pin. Ada pin VCC, trig, echo, sama ground. Nah, untuk VCC ini kita sambungkan dengan jumper male to female. Pada pin VCC kita sambungkan ke breadboard positif. Nah, untuk yang trig ini kita sambungkan ke pin digital pada Arduino Uno. Untuk pin echo sama kita sambungkan ke pin digital Arduino Uno. Untuk yang ground, yang GND kita sambungkan ke breadboard negatif. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi. Selanjutnya kita pasang LED. Nah, pada LED ini terdapat pin positif sama negatif. Nah, yang positif ini namanya anoda dan yang negatif ini katoda. Yang membedakan kalau yang positif itu lebih panjang kakinya, kalau yang negatif itu lebih pendek. Nah, yang panjang ini nanti kita hubungkan ke pin digital Arduino Uno. Dan yang pendek ini nanti kita hubungkan ke ground. Sekarang kita rangkai. Nah, kita harus ingat pin yang panjang itu ke pin digital Arduino Uno. Nah, sekarang kita pasang resistornya di kaki yang pendek tadi pada LED. Nah, lakukan lagi hal yang sama. Untuk pemasangan resistornya itu harus sejajar dengan
kaki LED yang negatif. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel male to male. Yang ini kita hubungkan ke pin digital. Nah, untuk di bagian resistor itu kita hubungkan lagi ke breadboard negatif, harus sejajar dengan kaki resistor. Sekarang kita rangkai buzzernya. Nah, di buzzer ini ada pin positif sama pin negatif. Nah, pada pin positif ini nanti kita hubungkan ke pin digital Arduino Uno, dan yang negatif ininya kita hubungkan ke ground lewat breadboard negatif. Kita hubungkan ke pin digital Arduino Uno. Negatif kita hubungkan ke breadboard negatif. Nah, setelah itu kita sambungkan pin 5 volt pada Arduino ini ke breadboard positif menggunakan kabel jumper male to male. Ke positif. Nah, terus yang ground pada Arduino Uno kita sambungkan ke negatif pada breadboard. Nah, setelah merangkainya selesai, sekarang kita hubungkan Arduino Uno ini ke laptop menggunakan kabel USB. Pertama, kita definisikan sesuai dengan jumper yang terpasang pada Arduino. Pada sensor 1 dan sensor 2 kita beri nama track 1, eho 1, dan track 2 dan eho 2. Pada track 1 kita pasang di pin nomor 7, eho 1 dipasang pada pin nomor 8, track 2 dipasang ke pin nomor 12, dan eho 2 dipasang ke pin nomor 11. Lampu merah dipasang ke pin nomor 2, lampu kuning dipasang ke pin nomor 3, lampu hijau dipasang ke pin nomor 4, dan buzzer dipasang ke pin nomor 10. Pada point setup, lalu kita definisikan input dan outputnya. Pada sensor ke-1 kita beri nama track 1 sebagai output, eho 1 sebagai input, dan sensor kedua diberi nama track 2 sebagai output dan eho kedua sebagai input, dan semua lampu kita beri sebagai output. Dan buzzer sebagai
output. Pada serial begin ini mengirimkan nilai jarak ke serial monitor. Digital 9600 sebagai angka kecepatannya. Digital write trig 1 sebagai low, digital write trig 2 sebagai low. Pada bagian void loop, sensor 1 digital write trig 1 sebagai high. Delay microsecond diberi nilai 10, digital write trig 1 sebagai low. In durasi untuk mengetahui jarak yang kita perlu menentukan durasi, yaitu total perjalanan 2 kali jarak bolak-balik dari sensor. Durasi 1 sama dengan pulse in echo 1 sebagai high. Pulse ini untuk menghitung beberapa durasi waktu sebuah sinyal dari pin echo yang akan dikonversi sebagai jarak. In jarak 1 kita hitung jaraknya durasi dibagi 2, kemudian dikalikan dengan kecepatan gelombang suara. Jarak yaitu rumusnya jarak 1 sama dengan lebih jarak 1 sama dengan durasi 1 dibagi 2 dikali 0,0340. Sekarang kita buat logikanya. Jika jarak 1 lebih dari 60, maka semua lampu akan mati atau low. Jika jarak 1 kurang dari atau sama dengan 60 dan jarak 1 lebih dari 30, maka yang nyala hanya lampu hijau, yang lainnya mati atau low. Jika jarak 1 kurang dari atau sama dengan 30 dan jarak 1 lebih dari 15, maka yang nyala hanya lampu kuning, yang lainnya mati. Dan jika jarak 1 kurang dari 15 cm, maka yang nyala itu lampu merah dan buzzer, lampu kuning dan hijau low atau mati. Serial print jarak 1, sekarang sensor yang kedua kita tulis digital write trig kedua sebagai high dan delay microsecond kita beri nilai 10 dan digital write trig 2 sebagai low. Durasi 2 pulse in echo 2 kita sebagai high. In jarak 2 sama dengan durasi 2 atau durasi 2 dibagi 2 dikali 0,0340. Sekarang kita
Tulis logikanya. Untuk sensor 2, jika jarak 2 lebih dari 60 digital white merah, maka lampu semua mati atau low. Buzzer juga mati. Jika jarak 2 kurang dari atau sama dengan 60 dan jarak 2 lebih dari 30, maka yang nyala hanya lampu hijau. Buzzer pun mati. Dan jika jarak 2 kurang dari atau sama dengan 30 dan jarak 2 lebih dari 15, maka lampu yang menyala hanya lampu kuning dan semuanya mati. Jika jarak 2 kurang dari 15, maka lampu yang menyala hanya lampu merah, namun buzzer pun hidup. Serial print jarak 2 untuk mencetak hasil atau mengirimkan hasil. Setelah semuanya selesai, kita lakukan uploading dan mulai diaplikasikan ke mobil hasil praktek yang tadi. Nah, teman-teman, setelah melewati tahap perangkaian atau perakitan sampai ke pembuatan kode, inilah hasil akhir dari proyek yang kami buat, yaitu robot sensor pendeteksi jarak parkir kendaraan. Fungsi dari proyek yang kami buat ini yaitu untuk mendeteksi jarak kendaraan dengan pembatas atau objek lain atau kendaraan lain yang berada di suatu lahan parkir. Sensor yang kami letakkan di depan dan di belakang kendaraan akan membaca jaraknya sesuai dengan kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin dekat kendaraan dengan pembatas atau objek lain atau kendaraan lain, maka lampu indikator akan menyala bergantian sesuai dengan kode yang telah ditentukan sebelumnya. Dan jika jaraknya semakin dekat, selain dari lampu indikator yang menyala, juga akan ada bunyi peringatan yang dihasilkan dari buzzer. Baiklah, untuk lebih jelasnya, kami akan tampilkan tahapan simulasi dari proyek yang kami buat. Itulah tadi proses pembuatan mulai dari perakitan sampai pengodingan juga pengimplementasian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.